Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara kaum muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Atas izin dan perkenan Allah lah, maka sampai dengan saat ini kita masih diberi kehidupan. Tidak lain Allah berharap kepada kita agar kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, serta memperbaiki hubungan di antara manusia kepada kita, terutama kepada kedua orang tua, saudara famili, anak istri, tetangga, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Dan tidak lupa senantiasa berniat untuk mengokohkan ukhuwah di antara kaum muslimin dengan konsep la ilaha illallah, yaitu konsep yang jelas. Siapa yang harus kita sambung ukhuwah di antara kita, dan kepada siapa kita harus memusuhi orang-orang yang harus dimusuhi secara syariat. Dan itulah konsep dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang diaplikasikan di dalam sikap al-wala wal bara'. Kepada siapa kita memberikan loyalitas, kepada siapa kita memberikan kesetiaan dan kecintaan, dan kepada siapa kita letakkan permusuhan. Jadi tidak dalam rangka untuk sembarang saja berhubung dengan manusia, sebagaimana yang dianut oleh orang-orang yang disebut humanisme, orang-orang yang tersesat di dalam pemahaman kemanusiaan. Siapa saja dicintai, apakah itu orang beriman, apakah itu musuh-musuh Allah, mereka tidak peduli. Sehingga di dalam kehidupan warna hidupnya pun tidak jelas. Datang Natal, selamat Natal. Datang Waisak, selamat Waisak. Datang Idul Fitri, ikut sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlepas diri dari pemahaman seperti itu para jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita. Nah, di dalam rangka untuk menjelaskan pengaplikasian, pengejahwantahan tentang kalimat la ilaha illallah, terakhir kita sudah sama-sama mengetahui bahwa setelah kalimat itu diucapkan, kemudian kata Sufyan bin Uyainah, seorang ulama dari generasi tabi'in, mengatakan, demi Allah, wallahi, ucapan mereka itu tidak sah, tidak ada gunanya jika mereka tidak melaksanakan sholat. Setelah Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk melaksanakan sholat, dan mereka melaksanakan. Dan jika mereka tidak melaksanakan sholat, wallahi, demi Allah, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, maka ucapan dua kalimat syahadat itu tidak berguna bagi mereka. Dan jika mereka tidak melaksanakan sholat, mohon maaf, ketika mereka sudah melaksanakan sholat tetapi tidak mau berhijrah, demi Allah, wallahi, kata Sufyan bin Uyainah, sholat mereka, syahadat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak melaksanakan hijrah. Ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Begitu pentingnya hijrah ini di dalam kehidupan manusia,
sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Rasulnya, dan tentu syariat itu pun berlaku bagi kaum muslimin secara keseluruhan, ya. Tidak memandang status sosial, tidak memandang umur kecuali sebelum akil balik. Dan hijrah ini diwajibkan kecuali ada beberapa keterangan, yaitu orang-orang yang disebut illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang sudah tua, wan nisa, yaitu para wanita, wal wildan la yastahiluna hillah, yang mereka tidak memiliki pengetahuan ke arah mana jalan untuk menuju Yasrib atau Madinah itu. Maka ikhwan fillah akhwatal iman rahimani rahimakumullah, dampak apa yang kemudian yang terjadi pada kaum muslimin manakala kaum muslimin tidak melaksanakan hijrah ini? Yang kata Sufyan bin Uyainah, wallahi demi Allah, jika mereka tidak melaksanakan hijrah itu, tidak keluar dari kota Mekah ke kota Madinah, maka syahadat dan solat mereka tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena begitu pentingnya hijrah ini, sampai-sampai Rasulullah ketika sampai di kota Madinah atau Yasrib, beliau bersabda, ana bari'um min kulli muslim yuqimu baina dhiral musyrikin la tar'anhuma. Rasul bersabda, ana bari'um min kulli muslim. Perhatikan di awal hadis ini, beliau mengatakan, aku berlepas diri dari setiap orang-orang muslim yang sudah syahadat dengan benar dan sudah sholat tetapi tidak mau berhijrah. Rasul mengatakan, ana bari, ana baro, ana berlepas diri, aku tidak bertanggung jawab, kata Rasulullah, aku tidak bertanggung jawab terhadap setiap muslim yang tidak mau berhijrah. Tidak bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap keselamatan mereka, terhadap darah, nyawa dan harta mereka. Tidak ada jaminan dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya kepada orang yang sudah Islam, sudah syahadat dan sudah sholat, tapi tidak mau keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Kenapa demikian? La tara'un narahuma. Jangan sampai orang-orang Islam itu melihat taro'a, melihat nar, melihat api kekuatan dari dakwah orang-orang musyrik di negeri Mekah itu. Jangan sampai kaum muslimin melihat atau mendengar kekuatan syiar-syiar orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di kota Mekah ketika itu. Ikhwan fillah akhwatal iman rahiman rahimakumullah. Maka dapat kita saksikan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama tidak bertanggung jawab pada setiap orang-orang muslim. Perhatikan, belum dikatakan kafir. Sebelum datangnya surat An-Nisa 97 nanti akan kita terangkan, akan kita lihat ayat yang menerangkan tentang bagaimana orang-orang yang sudah sholat, sudah syahadat, tetapi tidak mau hijrah, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kami terangkan terlebih dahulu tentang kalimat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tara, jangan sampai orang-orang Islam melihat syiar orang-orang musyrik. Jangan sampai orang-orang Islam melihat megahnya pohon Natal. Hari ini sudah mulai dipasang ini, ya. Jangan sampai terlihat itu. Itu larangan.
Bukan sekedar larangan, kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kaum muslimin melihat kekuatan syiarnya orang-orang musyrik, imannya menjadi goyah. Jadi jangan sampai kita ini merasa sudah sholat, sudah sedekah, sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi termakan oleh provokasi orang-orang musyrik, atau lebih tepat saya katakan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, di mana mereka memanipulasi hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW bersabda, la hijratul yaum, tidak ada hijrah hari ini, kanal mu'minuna yafirru ahaduhum bidinihi. Tidak ada hijrah hari ini, kata Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tidak ada hijrah hari ini. Dulu orang-orang mukmin yafirru ahadihim bidinihi, dahulu mereka keluar dari kota Mekah ke kota Madinah dalam rangka untuk hijrah ilallah wa ila rasulihi, menuju kepada Allah dan Rasulnya di Madinah, mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Kenapa demikian? Makhafatu ayyaftinu ilaihi, karena khawatir, makhafah, karena orang-orang beriman itu khawatir jangan sampai hatinya condong dengan syiar-syiarnya orang-orang musyrik, jangan sampai condong karena bujuk rayu orang-orang musyrik. Hari ini Yahudi dan Nasrani itu dikatakan musyrik semenjak turunnya ayat yang mengatakan bahwa laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsun salasah. Orang-orang Nasrani, Allah berfirman, sungguh laqad kafara alladzina, sungguh ada huruf lam dan ada huruf qaf, lam taukid dan qaf taukid. Laqad kafara alladzina, sungguh telah kafir orang-orang qalu innallaha tsalitsun salasah, orang-orang yang mengatakan Allah itu di antara tiga. Ya. Kalau orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnu Maryam, Isa itu putra Maryam. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah, mohon maaf, Isa ibnu Allah wa Uzair ibnu Allah. Isa itu adalah anak Allah dan Uzair itu adalah anak Allah. Kemusyrikan ini yang menyebabkan para ulama sepakat hari ini tidak ada yang disebut ahlul kitab. Selesai. Ahlul kitab sudah selesai. Tinggal kisah-kisah mereka. Tetapi status mereka adalah sebagai orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah ada di antara tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Lalu kita mengamini doa mereka, kita mengucapkan selamat kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan makhafatu ayaftuna alaik. Mereka takut jangan sampai terkena fitnah. Fitnah dari kesyirikan itu yang lebih berbahaya. Kalau fitnah terkena hanya kepada lapar misalkan, atau sakit misalkan, itu fitnah. Yang fitnah itu fa insyaallah kafarat, sebagai penghapus dosa dari yang kita lakukan. Maka Allah mengambil sebagian nikmat hidup ini, lalu Allah berikan penyakit itu, maka itulah kafarat, ya. La ba'sa tahuran, itu doanya itu. Mudah-mudahan itu tidak ada menjadi masalah, dan itu menjadi penyuci dari tazkiyah untuk orang-orang yang sakit insyaallah. Amin, Allahumma amin. Asalkan sabar, mudah-mudahan.
Ikhwan fillah, ukhwatal iman, rahiman rahimakumullah. Kembali kepada hadis ini yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, mohon maaf, bukan sahabat, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf, ya, bahwa orang-orang beriman itu melarikan diri mereka karena takut jangan sampai tergoncang imannya, makhafatu ayuftina alaihi. Falamma al-yaum, kata Rasulullah, maka kemudian pada hari ini, ya, hari ini tidak ada jihad, mohon maaf, tidak ada hijrah. Wal yaum, dan hari ini yang ada adalah jihad wan niyah. Mari kita lihat keadaan daripada umat ini jika kita bandingkan dengan kondisi saat Rasulullah dan para sahabat itu keluar dari kota Mekah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yaum, pada hari ini, ya'budullaha, mereka beribadah kepada Allah sekehendak mereka. Karena telah sampai di Madinah, mereka beribadah kepada Allah sekehendak mereka. Tidak ada rasa takut sebagaimana di Irian, sholat diusir, di Bali azan tidak boleh keluar suaranya, bahkan dibatasi, ya. Lalu hampir di seluruh pelosok Indonesia, terutama Indonesia bagian timur, ya, di Flores pun demikian. Sholat sering diganggu ketika sedang sholat, akan melaksanakan sholat Idul Fitri, tempatnya dilempar kotoran babi dan kotoran anjing, sehingga terjadi peristiwa yang sampai tidak mungkin akan diekspos oleh media. Karena ketika itu para tentara-tentara dari Siliwangi yang membantu orang-orang Maumere ketika itu, saya masih ingat di Maumere itu ketika itu ada tsunami, ya. Maka datanglah tentara-tentara Siliwangi dan tentara-tentara Brawijaya untuk membantu kaum muslimin di sana. Dan pada saat ketika akan sholat Idul Fitri, lapangan dari markas Kodim di situ dilempari oleh orang-orang Nasrani, ya, karena kebencian mereka kepada kaum muslimin, ya. Dilempar kotoran, dilempar botol minuman, mohon maaf, air kencing dicampur dengan minuman dan sebagainya. Dan akhirnya orang-orang tentara-tentara muslim ini marah. Terjadi peristiwa, kemudian beberapa orang dikabarkan meninggal, ya. Termasuk, mohon maaf, famili saya juga pun ikut meninggal karena salah sasaran para jamaah sekalian. Nah, semua ini adalah contoh terfitnahnya Islam dan terfitnahnya, terganggunya. Fitnah itu artinya terganggu, gangguan yang dialamatkan kepada kaum muslimin, terutama pada persoalan-persoalan ibadah, ya. Kita terganggu, belum apa-apa sudah diumumkan akan ada PPKM tanggal 23 Desember ini, kemudian diundur, subhanallah, tidak jelas alasannya, ya. Sehingga memunculkan sentimen-sentimen sara di antara umat beragama di Indonesia ini, ya. Orang-orang Islam merasa terzalimi, ya. Orang-orang kafir Nasrani merasa mendapatkan dukungan, ya, dengan adanya PPKM yang diundur ini, tidak jelas ini. Nah, hal-hal seperti ini, kalau kita tidak merasa terganggu iman kita, tidak merasa terganggu akidah kita, naudzubillahi min dzalik, ya. Sementara mereka yang mengaku pengikut salafus saleh tenang-tenang saja, ya. Bolak-balik dikatakan ayatnya haram mengikuti ibadah mereka dan sebagainya dan seterusnya. Sering diungkapkan itu, tapi tidak ada sikap
yang jelas. Ya. Bagaimana sikap para sahabat ketika itu? Mereka keluar dari kota Mekah, hijrah. Nah, sementara hari ini hadis ini dimanipulasi oleh mereka, orang-orang munafik ini mengatakan tidak ada hijrah hari ini karena negeri Indonesia ini adalah negeri Islam katanya. Islam batukmu, sholat aja sudah di kuyo-kuyo kita ini. Kaum muslimin di Indonesia Timur sudah dikuyo-kuyo di dalam ibadahnya. Kok masih terus mengatakan ini negeri Islam, ini negeri Islam. Sementara pemegang kendali dari pemerintahan negeri ini pun tidak mengakui bahwa ini negeri Islam. Ini orang gila, ini bertepuk sebelah tangan namanya ini. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana logika akal sehatnya ini? Maka hadirin ikhwan fillah, ukhatal iman, rahiman rahimakumullah. Kemudian apa urgensi daripada hijrah ini? Ya. Tidak lain, yang pertama adalah merasa terganggu keislamannya, merasa tidak aman untuk beribadah di negeri Mekah yang notabene masih ada Ka'bah di Mekah itu. Tapi Allah perintahkan kepada Rasulullah di dalam hadisnya yang kemarin sudah kita sebutkan, amarakum bi khams wa amruni bihinna. Aku perintahkan kalian 5 perkara, yang 5 perkara itu diperintahkan oleh Allah kepadaku, yaitu berjamaah, as-sam'u wa ta'atan, wal hijrah, wal jihad fi sabilillah, yaitu berjamaah. Jamaah kemarin sudah kita sebutkan, ya. Diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwa jamaah itu mawafaqatul haq wa in kunta wahdak, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau berada di atas kebenaran Al-Qur'an dan sunnah. Kalau negeri itu sudah di atas Al-Qur'an dan sunnah, maka itu disebut al-jama'atul kaum muslimin, atau jamaah kaum muslimin yang betul-betul tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang ini masih minal muslimin, jama'atul minal muslimin, sekumpulan orang-orang yang mengaku sebagai orang muslim. Belum dikatakan jama'atul muslimin secara keseluruhan, belum. Kenapa? Lah belum ada ulil amrinya, belum ada hukum Allah yang tegak. Kalau mereka para salafi sebagian, ya, yang sebagian saya sudah tahu mereka sudah sadar, ya. Mereka sudah mulai sadar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada mereka yang sudah sadar. Tetapi yang belum sadar ini masih mengatakan bahwa sudah cukup, syariat Islam itu sudah diakomodir di Departemen Agama. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Departemen Agama itu hanya ngurusi KUA, kantor urusan agama. Yang diurus itu hanya 3, ya. Nikah, talak, warisan. Itu aja yang kita lihat. Hukum hudud tidak ada di KUA, tidak ada di Departemen Agama. Bahkan konon saya mendengar dari salah seorang pejabat di Departemen Agama pada tahun 2014 insya Allah. Beliau salah satu juga pengurus dari Yayasan Masjid Mujahidin ini. Beliau pernah bertugas di Departemen Agama di Jakarta ketika itu. Beliau mengatakan kepada saya, bahaya negeri kita ini. Kenapa Ustaz? Kenapa tidak bahaya? Sementara ini Departemen Agama sudah dimasuki oleh orang-orang Nasrani. Bayangkan, mereka ikut mengatur, ikut membuat konsep tentang perjalanan umat Islam di Indonesia. Bahkan mereka akan mengatur pula pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, ya. Saya kira para jamaah tahu siapa yang saya maksudkan orang ini. Beliau adalah salah satu juga mantan ketua Yayasan Masjid Mujahidin. Beliau paham betul bagaimana kondisi Departemen Agama saat itu 2014. Bayangkan, sudah seperti itu kondisinya. Orang-orang kafir ikut
merencanakan perjalanan kehidupan kaum muslimin di Departemen Agama, suatu departemen yang sangat strategis dalam menentukan arah perjalanan kaum muslimin di Indonesia, sudah terdistorsi oleh orang-orang kafir di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa yang kita perbuat? Ya, tetap ulil amri katanya. Tetap ini adalah ulil amri. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah ukhtal iman, urgensinya yang pertama adalah menyelamatkan akidah, menyelamatkan kalimat la ilaha illallah. Maka Sufyan bin Uyainah sampai mengatakan, wallahi demi Allah, jika hijrah itu tidak dilakukan oleh kaum muslimin karena mereka masih merasa aman dan nyaman tinggal di negeri kafir dan mereka tidak mau berhijrah, maka wallahi demi Allah, syahadatain mereka, salat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berguna bagi mereka. Maka kita masuk pada fase yang keempat, yaitu al-jihad fi sabilillah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'us syams min maghribiha. Beliau bersabda, hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputusnya pintu taubat. Hijrah tidak akan pernah terputus, artinya terus akan berlangsung sampai pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanqatu taubah hatta tatlu'us syams min maghribiha. Dan pintu taubat itu tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari dari sebelah timur. Ya. Mohon maaf, terbitnya dari sebelah barat, ya, min maghribiha. Tidak akan tertutup pintu taubat sampai terbitnya matahari min maghribiha. Dia akan terbit dari terbenamnya matahari itu tersebut. Di mana dia akan terbit, di mana dia akan tenggelam, di situ akan dia terbit. Ya. Maka jika sudah terbit matahari min maghribiha, dari terbenamnya di sebelah barat, maka tertutup pintu taubat. Ikhwan fillah ukhtal iman rahimani wa rahimakumullah. Kami akan bacakan sebuah ayat, dua buah ayat, mohon maaf, dari surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min, ayat ke-84 dan 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'a ba'sana, dan ketika mereka melihat ra'au ba'sana, melihat azab kami saat itu datang, qalu amanna billahi wahdah, mereka segera mengatakan, qalu amanna billahi wahdah, kami beriman kepada Allah saja. Wa kafarna bima kunna bimusyrikin, dan kami mengkafiri, ya, apa yang telah kami tahu dari orang-orang kafir itu. Kami mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu itu. Ya. Mereka baru sadar, mereka baru memiliki keyakinan untuk berbarok kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang selama itu mereka persekutukan sesembahan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan saat itu, ketika azab itu sudah mulai dilihat oleh mereka, mereka mengatakan, qalu amanna billahi wahdah, kami telah beriman kepada Allah saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikun,
dan kami kafirkan segala sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terlambat, sudah terlambat tul. Batukmu ngomong ini ulil amri, selama ini kamu sudah mengatakan ini ulil amri. Kalau datang ajal itu, karena di dalam ayat ini ya, seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah mengatakan bahwa datangnya azab Allah Subhanahu wa taala itu juga dipersamakan dengan datangnya sakratul maut. Ya. Wala istara, dan jika kalian melihat ya, orang-orang kafir itu dimuafatkan oleh para malaikat, yadribu wujuhuhum wa adbarahum. Malaikat pencabut nyawa itu memukul wujuhuhum wa adbarahum, memukul wajahnya dan memukul punggung-punggungnya mereka ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sambil mengatakan fadzukul azab, rasakan azab, fadzukul azabin nar, rasakan azab api neraka. Ini belum apa-apa kata malaikat, nanti kamu akan rasakan azab api neraka. Saat azab itu datang, baru mereka mengatakan ana bari'um, aku berlepas diri dari sesuatu yang telah aku sekutukan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah terlambat. Ikhwan fiddin, ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengatakan falam yakun yanfa'uhum imanuhum, ya. Maka saat itu tidak berguna lagi iman mereka itu, tidak berguna, ya. Karena iman itu hanya pada ucapan, bukan pada keyakinan. Iman itu hanya dihafalkan, kitab hanya dihafalkan, bukan untuk dilaksanakan. Wah, bisa biar dikatakan hafal kitab ini, kitab itu. Sementara orang yang membaca kitab terjemah dikatakan, wah bisanya cuma bahasa terjemah. Tidak ada masalah. Apa ada masalah dengan kalian kalau saya baca terjemah? Mari hadirkan kitab kalian dan terjemahkan apa yang saya terjemahkan ini, apakah sama atau tidak? Itu kalau kalian punya tanggung jawab, punya akhlak yang mulia, ya. Daripada kalian membaca kitab banyak-banyak, saking banyaknya kitab tidak jelas sikapnya. Kitab ini dibaca, kitab itu dibaca, kitab ini dibaca, boleh. Tetapi yang penting itu adalah sikap. Setelah membaca kitab yang banyak itu, apa sikapnya? Jangan sampai seperti orang yang tidak jelas agamanya, kesana kesini assalamualaikum, assalamualaikum, membodohi umat, menipu umat, ya. Ketika ditanya mana agamanya apa, bung, saya tidak sebut namanya, tidak enak nanti. Orangnya pinter, bacaannya banyak, masya Allah, tapi agamanya tidak jelas, konsep teologinya pun tidak jelas. Dia hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kekuasaan Tuhan itu sudah diambil alih oleh dirinya, oleh otaknya yang kecil ini, yang hanya kecil saja otaknya, tetapi diagung-agungkan oleh kaum muslimin sampai orang-orang Muhammadiyah kecelik, katanya, kata orang Jawa itu kecelik orang Muhammadiyah itu, disangkanya dia sudah muslim, belum, pakai Haji Muhammad ini. La haula wala quwata illa. Begitu gampangnya kita ini dibodohi, begitu gampangnya kita ini disesatkan oleh orang-orang seperti ini, karena kita terkesima dengan logikanya. Memang dia lawan, dia beroposisi dengan kekuasaan, tapi tidak sama alasan oposisi kita dengan alasan oposisi dia, tidak sama. Kita bukan beroposisi, kita bermusuhan. Kalau oposisi itu istilah politik, masih ada win-win solutionnya, masih ada sikap tasamuh. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada tasamuh, tidak ada toleransi dengan orang-orang kafir, ya. Maka orang-orang Muhammadiyah banyak sudah tertipu pada zaman sekalian. Na'udzubillah. Kasihan ini orang-orang Muhammadiyah ini. Kenapa demikian? Karena sudah terfitnah akidahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf. Dan saya tahu tidak semua orang Muhammadiyah tertipu. Ada teman saya mengatakan, oh dia ini liberal,
bahkan dia ini ateis, katanya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tetapi itulah yang kenyataan terjadi. Begitu banyak snooker ground bermunculan dari kalangan orang-orang yang mengikuti, katanya mengikuti salaf, pemahaman salaf. Ternyata mereka adalah snooker ground hari ini untuk menyesatkan umat. Begitu banyak Abu Jahal yang pandai menjelaskan filsafat, pandai menjelaskan kosakata yang banyak, tetapi sebenarnya dia tidak jelas agamanya, ya. Tapi assalamualaikumnya masya Allah sangat fasih sekali para jamaah sekalian. Naudzubillah min dzalik. Jangan kita tertipu. Maka dengan cara satu-satunya tidak lain menguatkan kalimat la ilaha illallah dengan mengaplikasikan siapa yang harus kita musuhi dan siapa yang harus kita berikan loyalitas, kita berikan pembelaan, dan kita berikan kesetiaan kepada siapa, itu harus jelas. Kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak jelas pembelaannya, tidak jelas pembelaan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana para sahabat keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah, itu dikatakan hijrah ilallah wa rasulihi, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka kalimat hijrah ini sudah menjadi kalimat pejoratif, kalimat yang sudah mau dibuang, ya, atau bahkan digantikan dengan istilah, dengan terminologi istilah yang lain. Memang hijrah itu ada dua. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya nusibuha au imratin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya di tempat hijrahnya itu. Yang tempat hijrah itu kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaban katsiran wasa'ah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100 ini, barang siapa yang hijrah keluar dari rumahnya, ya, menuju Allah karena menyelamatkan dinnya, ya, ilallah, ya, maka dia akan mendapatkan rezeki tempat hijrahnya itu luas sekali. Dia akan mendapatkan satu tempat hijrah dengan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yakhruju min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, sebagai orang-orang yang berhijrah, ya, ilallah wa rasulihi, berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh kata Allah dia akan mendapatkan ajruhu, mendapatkan ajar, mendapatkan pahala sebelum dia sampai ke tempat hijrahnya, ya. Ketika dia hijrah dan dia belum sampai ke tempat hijrahnya, dia sudah meninggal, maka Allah telah sediakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan dia akan mendapatkan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Dan jihad yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak akan sampai, tidak akan pernah terputus jihad itu, ya, sampai ketika hijrah itu pun sebagai pembuka daripada jihad fi sabilillah, ya. Sebagaimana hadis tadi, Rasul mengatakan, bersabda bahwa la tanqatil hijrah hatta tanqatil taubah wa la tanqatil taubah hatta yatlu syams min maghribiha. Di hadis yang lain Rasul bersabda, la tanqatil hijrah ma dama adu yuqatal, ya. Tidak akan terputus hijrah itu sampai musuh-musuh Allah itu diperangi, ya. Ketika ada musuh-musuh Allah memerangi kaum muslimin di satu tempat,
maka saat itu hijrah tetap akan berlangsung. Tetapi orang-orang yang dungu, orang-orang yang sempit otaknya akan menggunakan hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagai satu-satunya hadis untuk menghalangi orang untuk berjihad, menghalangi orang untuk berhijrah dan berjihad fi sabilillah. Rasul mengatakan, la tanqatal hijrah madza ma'adu yuqatal. Tidak akan terputus hijrah itu sampai musuh-musuh itu diperangi. Saat ketika musuh Allah memerangi Ambon, maka Ambon akan menjadi tempat hijrah bagi kaum muslimin. Saat musuh-musuh Allah memerangi kaum muslimin di Poso, maka Poso tempat hijrah kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah. Di mana saja, seandainya di Bali umat Islam dimusuhi, maka umat Islam yang lain pun akan hadir, akan datang ke tempat itu untuk memerangi orang-orang kafir, membebaskan kaum muslimin. Ini salah satu urgensi daripada hijrah, yaitu sebagai muqaddimah dari jihad fi sabilillah, sebagai pembuka dari jihad fi sabilillah. Maka ikhwan fillah ukhatal iman rahiman rahimakumullah, Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berjihad, tidak melakukan jihad untuk kembali, ya, karena jihad yang pertama kali itu dicontohkan oleh Allah di dalam perang Badar. Setelah keluar dari kota Makkah ke Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk kembali ke Mekah dengan asbab terjadinya penawanan, ditawannya Abu Sufyan oleh Abu Jandal, bukan Abu Janda, ya. Abu Janda itu naudzubillah min dzalik, kalau dia tidak bertaubat dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia nantang umat Islam. Di mana ada ayat di dalam Al-Quran yang haram mengatakan mengucapkan Natal, naudzubillah min dzalik, ya. Seorang Abu Janda, seorang yang hina dina di hadapan Allah hari ini, di hadapan kita semua, mau menantang Allahyarhamu Buya Hamka yang telah memfatwakan bahwa haram mengucapkan selamat Natal dan haram mengikuti Natalan bersama, dan ini tetap belum dihapus pada tahun 1980 ini. Mohon maaf, pada tahun 1978 fatwa ini dikeluarkan oleh Buya Hamka, dan Buya Hamka rela untuk keluar dari Majelis Ulama Indonesia sebagai ketua umumnya, diganti oleh Alam Syah Ratu Prawira Negara. Dia rela melepaskan jabatan itu karena dia dipaksa oleh Soeharto untuk menghapus pasal yang melarang umat Islam mengucapkan Natal dan mengikuti Natal bersama. Dan hari ini dikembalikan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din ukhatal iman rahiman rahimakumullah. Kita kehilangan orang-orang seperti Buya Hamka, orang-orang seperti Ghaffar Ismail rahimahullah ta'ala ajma'in. Kita kehilangan ulama-ulama seperti ini, ya. Yang ada hari ini banyakkan adalah ulama-ulama versi Snoggergron, Van der Plas. Van der Plas itu mohon maaf, bukan gubernur, dia wali kota Surabaya saat itu, ya. Orang Belanda, keturunan Yahudi, bahasa Arabnya luar biasa, hafal Quran, pakai jubah setiap hari, ya. Dan dia sempat berkhutbah Jumat. Bayangkan saat itu Van der Plas berkhutbah Jumat menggunakan bahasa Arab. Hampir seluruh kiai ndlongo, ndomblong istilahnya, ndlongo, terkagum-kagum dengan Van der Plas. Naudzubillah min dzalik. Hari ini ustadz ulama seperti ini banyak bergentayangan. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, dengan ayat-ayatnya yang mulia ini, dengan hadis-hadis Rasulullah yang mulia ini. Semoga kita semua dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal kita dengan ilmu yang telah kita dapatkan ini. Mohon maaf, akan kita lanjutkan tentang muqaddimah hijrah sebagai muqaddimah dari jihad fisabilillah. Dan ini belum selesai karena ada beberapa keterangan yang akan kita selesaikan pada pertemuan berikutnya,
yaitu tentang jihad sebagai tonggak awal daripada kejayaan Islam, sebagai dasar daripada tonggak kejayaan Islam, akan kita uraikan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Semoga bermanfaat bagi kita semua pagi hari ini dengan kajian kita ini. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.